dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Batang. Nama Batang memiliki berbagai arti dalam beberapa bahasa, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Kawi Indonesia karangan Profesor Wojo Wasito. Dalam bahasa Kawi, Batang dapat berarti pelataran, platform, tempat yang dipertinggi, dialahkan, atau kata bantu bilangan. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia dan Melayu, Batang berarti sungai, dan dalam Kamus Jawa Indonesia karangan Prawirotmojo, kata ini berarti terkah atau tebak. Dari berbagai makna ini, yang paling relevan untuk menggambarkan daerah Batang saat ini adalah pelataran yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dataran sekitarnya, atau tempat yang menonjol ketika dilihat dari pegunungan atau Laut Jawa. Namun, menurut legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat, nama Batang sebenarnya berasal dari kata ngembat watang, yang berarti mengangkat batang kayu. Legenda ini berkaitan dengan kisah kepahlawanan Ki Ageng Bahurekso, tokoh yang dianggap sebagai cikal bakal Batang. Legenda Ki Ageng Bahurekso dan pembukaan hutan Roban. Dikisahkan, ketika Kerajaan Mataram sedang mempersiapkan daerah-daerah pertanian untuk mencukupi persediaan beras bagi para prajurit yang akan menyerang Batavia, Ki Ageng Bahurekso diberi tugas untuk membuka hutan Roban agar dapat dijadikan lahan persawahan. Namun tugas ini tidak mudah, karena hutan tersebut dijaga oleh jin, setan, peri, dan siluman yang dipimpin oleh Raja Siluman bernama Dadungawuk. Banyak pekerja yang sakit dan meninggal karena diganggu oleh makhluk-makhluk gaib ini. Namun, berkat kesaktian Ki Ageng Bahurekso, Raja Siluman Dadungawuk akhirnya dapat dikalahkan. Meskipun demikian, para siluman hanya bersedia mundur dengan syarat bahwa mereka tetap mendapatkan bagian dari hasil panen yang akan datang. Setelah itu, hutan Roban sebelah barat berhasil ditebang seluruhnya, dan tugas berikutnya adalah mengalirkan air ke lahan yang telah dibuka. Pertarungan dengan Raja Siluman Uling. Namun, pekerjaan ini kembali menghadapi hambatan besar dari Raja Siluman Uling bernama Kolodri Bikso. Bendungan yang telah dibangun untuk mengalirkan air dari Sungai Lojahan, sekarang dikenal sebagai Sungai Kramat, selalu rusak karena dihancurkan oleh anak buah Raja Uling. Mengetahui hal ini, Ki Ageng Bahurekso langsung bertindak. Ia menyerang semua anak buah Raja Uling yang bermarkas di sebuah gedung, lubuk sungai, menyebabkan air di gedung itu menjadi merah kehitaman akibat semburan darah. Oleh karena itu, gedung tersebut kemudian dinamakan Kedung Sigowok. Raja Uling, yang marah melihat anak buahnya binasa, menyerang Ki Ageng Bahurekso dengan pedang pusaka bernama Swedang. Meskipun Ki Ageng Bahurekso sempat kalah, ia kemudian menggunakan siasat berdasarkan nasihat ayahnya, Ki Ageng Cempaluk. Ia merayu adik perempuan Raja Uling, Dribusowati, yang juga seorang siluman dan sangat cantik. Dengan kecerdikannya, Ki Ageng Bahurekso berhasil membuat Dribusowati mencuri pedang Swedang milik kakaknya dan menyerahkannya kepadanya. Dengan pedang Swedang di tangannya, Ki Ageng Bahurekso dengan mudah mengalahkan Raja Uling, sehingga gangguan terhadap bendungan pun berakhir. Pengangkatan Watang dan asal nama Batang. Meskipun Raja Uling sudah dikalahkan, masalah lain muncul. Aliran air dari bendungan seringkali tidak lancar, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, bahkan kadang tidak mengalir sama sekali. Setelah diselidiki, ternyata ada batang kayu besar yang melintang dan menghalangi aliran air. Puluhan orang sudah mencoba mengangkat dan memindahkan watang itu, namun tidak berhasil. Akhirnya, Ki Ageng Bahurekso turun tangan sendiri. Dengan kekuatan dan kesaktiannya, ia berhasil mengangkat watang besar itu dan mematahkannya hanya dengan sekali embat, pukulan. Dari peristiwa ngembat watang inilah muncul nama Batang, yang berasal dari kata ngembat watang. Dalam dialek lokal, nama ini kemudian disingkat menjadi Batang, yang akhirnya menjadi Batang seperti yang dikenal sekarang. Demikianlah legenda asal-usul nama Batang yang berkaitan dengan kisah kepahlawanan Ki Ageng Bahurekso dan perjuangannya melawan siluman serta alam gaib di hutan Roban. Nama Batang tidak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga mencerminkan sejarah heroik dan mistis yang melekat pada daerah tersebut. Batang sebagai simbol perjuangan. Kisah asal-usul nama Batang tidak hanya sekadar cerita rakyat yang menjelaskan asal mula sebuah nama tempat, tetapi juga mencerminkan semangat perjuangan dan kekuatan dari masyarakat setempat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ki Ageng Bahurekso menjadi simbol kepahlawanan yang diingat bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena kecerdikannya dalam menghadapi berbagai rintangan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual.
Perjuangan membuka hutan roban menggambarkan upaya manusia dalam menaklukkan alam demi kemakmuran bersama. Pengorbanan para pekerja yang harus menghadapi bahaya dari gangguan makhluk gaib juga menekankan betapa besar harga yang harus dibayar untuk membangun sebuah peradaban. Nilai budaya dan kepercayaan. Dalam legenda ini, peran makhluk gaib seperti jin, siluman, dan peri menjadi bagian penting dari narasi. Keberadaan makhluk-makhluk ini mencerminkan kepercayaan masyarakat pada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang diyakini mengendalikan alam. Kemenangan Ki Ageng Bahurekso atas mereka menggambarkan dominasi manusia yang diberkati dengan kesaktian dan keteguhan hati. Selain itu, syarat yang diajukan oleh siluman-siluman untuk mendapatkan bagian dari hasil panen mencerminkan kepercayaan masyarakat pada konsep harmoni dengan alam. Meskipun mereka mampu menaklukkan alam, masyarakat tetap harus menjaga keseimbangan dengan memberikan penghormatan pada kekuatan-kekuatan alam tersebut. Warisan Ki Ageng Bahurekso bukan hanya dikenal sebagai pahlawan lokal, tetapi juga sebagai tokoh spiritual yang sangat dihormati. Kisahnya menjadi inspirasi bagi masyarakat Batang untuk terus berjuang dalam menghadapi tantangan hidup. Hingga kini, berbagai tempat di Batang memiliki nilai sejarah yang terkait dengan legenda ini, seperti Kedung Sigowok dan Sungai Kramat. Banyak masyarakat Batang yang masih melakukan ritual atau upacara tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka, termasuk Ki Ageng Bahurekso. Dalam berbagai acara budaya atau tradisi lokal, nama Ki Ageng Bahurekso sering disebut sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan. Batang dalam sejarah dan masa kini. Dalam perjalanan sejarah, Batang tidak hanya dikenal melalui legenda Ki Ageng Bahurekso, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial di Jawa Tengah. Posisi geografisnya yang strategis membuat Batang menjadi salah satu titik penting dalam jalur perdagangan dan pertanian. Meskipun Batang telah mengalami banyak perubahan, seiring berjalannya waktu, legenda Ki Ageng Bahurekso tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Kisah ini tidak hanya diajarkan sebagai bagian dari sejarah lokal, tetapi juga sebagai pelajaran tentang pentingnya semangat juang, kecerdikan, dan keharmonisan dengan alam. Dalam konteks modern, Batang terus berkembang dengan mengandalkan sektor pertanian, perikanan, dan industri. Namun, nilai-nilai budaya dan sejarah tetap dijaga dan dilestarikan, menjadi identitas kuat yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan Batang. Kesimpulan, legenda asal-usul nama Batang, dengan tokoh sentralnya Ki Ageng Bahurekso, bukan hanya merupakan cerita rakyat yang menarik, tetapi juga sebuah refleksi dari nilai-nilai budaya, spiritual, dan sejarah masyarakat Batang. Nama Batang tidak hanya merujuk pada sebuah tempat, tetapi juga simbol dari perjuangan, kebijaksanaan, dan keselarasan dengan alam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah ini menjadi warisan berharga yang terus hidup dalam hati masyarakat Batang dan menginspirasi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari,